Halo, selamat datang di channel Talita Tutorial. Ketemu lagi dengan saya, Talita. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel ini, saya ucapkan selamat datang. Pada video kali ini kita mau belajar sama-sama, belajar Excel ya, tentang membuat laporan absensi otomatis sebagai contoh untuk para pemula. Jadi kalian bisa gunakan tutorial kali ini sebagai referensi dalam pembuatan laporan absensi ya, baik untuk absen daftar karyawan ataupun siswa di sekolah. Karena secara garis besar isinya sama saja ya, dimana pasti ada nama siswa atau nama karyawannya, lalu juga ada periode waktunya ya, ada tanggalnya, misalnya dari tanggal 1 sampai 30 ya, periode sebulan. Kemudian juga ada keterangan untuk hitung berapa alpanya, sakit, izin, dan berapa total hadirnya. Nah, di sini kita juga akan bahas fitur dan rumus yang digunakan untuk bisa membuat absensi secara otomatis ya. Jadi yang pertama yaitu adalah pewarnaan secara otomatis, dimana nanti misalnya kalau kita input alpha dia warnanya berubah jadi merah, atau kalau kita input dia sakit warnanya berubah juga jadi warna apa gitu ya. Sedangkan kalau dia hadir ada warnanya tersendiri ya. Jadi kalau dia punya warna seperti ini, kita bisa dengan mudah untuk melihat oh dia alpha di tanggal berapa saja atau dia sakit di tanggal apa saja ya, karena ini secara kontras ya. Kemudian selain fitur pewarnaan otomatis, kita juga akan menggunakan sistem pentotalan otomatis di bagian alpha, sakit, izin, dan total hadir ya, dimana kita nggak perlu lagi hitung manual, misalnya oh alpanya dia berapa, hitung dulu 1, 2, 3, enggak ya, karena kita akan hitung secara otomatis dia mentotalkan berapa yang alpha, sakit, izin, dan hadir. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan mulai pembuatan rekap laporan absensi ini dari awal ya. Di sini saya akan buka lembar kerja baru, kita zoom dulu layarnya. Kemudian di sini saya ubah dulu namanya ya, nama sheetnya menjadi absensi. Oke, selesai. Nah, biasanya pertama-tama yang perlu dilakukan untuk pembuatan laporan absensi adalah judul ya. Jadi kita mau buat judulnya terlebih dahulu. Nah, dalam hal pembuatan judul ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, di sini sebagai contoh saya buat judulnya adalah rekap absensi siswa ya, kelas 7B tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Jadi ini adalah contoh judulnya ya. Kemudian setelah buat judul, kita bisa langsung untuk membuat tabel absensinya. Nah, dalam hal pembuatan tabelnya biasanya saya buat formatnya terlebih dahulu supaya mudah ya nanti untuk membentuk tabelnya. Nah, biasanya hal-hal yang ada dalam absensi itu dimulai dari nomor ya. Nomor, kemudian ada juga nomor induk. Lalu ada nama siswanya ya. Atau kalau kalian buat absensi karyawan, bisa tulis nama karyawan. Berikutnya di samping sini kita bisa tulis periodenya. Nah, di sini periodenya misalnya Oktober ya, Oktober 2022. Setelah itu di bagian bawah kita bisa buat tanggalnya, yaitu dari tanggal 1 sampai 30 ya, karena periode per bulan ya kita mau buat. Nah, dalam hal ini kalian nggak perlu ketik satu-satu, maksudnya ketik 1, 2, 3, 4, 5, tapi kalian bisa langsung aja seperti ini. Ini kalian buat 1, 2, kalian blok, terus kalian arahkan kursornya di bagian pojok sini. Nanti muncul ya berupa tanda tambah. Ini kalian tinggal tarik aja sampai angka yang kalian inginkan. Nah, di sini saya mau buat sampai tanggal 30 ya. Oke, ini sudah otomatis ya dia urut. Nah, untuk mengatur kolomnya kita bisa sorot di tanggal 30, lalu geser layarnya, tekan tombol shift dan sorot tanggal 1. Nah, di sini kalian bisa tarik atau geser kolomnya sesuai dengan kebutuhan.
Nah, ini otomatis dia menyesuaikan ya. Besar kolomnya sudah sama dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Berikutnya di bagian sini saya mau tulis keterangannya seperti alpanya, kemudian keterangan sakit, izin, kehadiran ya. Oke, jika sudah menuliskan formatnya, kita bisa langsung untuk membuat tabelnya. Caranya kita tinggal blok areanya seperti ini ya. Lalu buat tabel di bagian tab home, cari di sini ada border namanya. Kalau kalian klik, kemudian pilih yang all border ya. Nah, ini dia akan membuat garis secara menyeluruh. Kemudian berikutnya kita bisa atur dimulai dari bagian judul, maksudnya mau kita rapikan dulu ya. Kita kasih ke tengah seperti ini. Kemudian kita kasih bold atau tebalkan. Kita juga bisa perbesar hurufnya. Misalnya kita mau ukurannya jadi 16. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita atur lagi di bagian judulnya sini. Mungkin kita bisa blok dulu semuanya, lalu kasih ke tengah ya, supaya nanti semua tulisannya bisa di tengah. Oke, sudah. Berikutnya yang bagian sini kita tebalkan. Oke, kita insert di sini supaya ada ruang ya. Kemudian kita atur terlebih dahulu atau rapikan kolomnya. Dan nama siswa biasanya dia butuh kolom yang besar ya, seperti ini. Oke, di bagian periodenya kita bisa ketengahkan, merge and center. Kemudian bagian nomor juga kita ketengahkan seperti ini. Ini juga. Oke, di bagian sini juga. Selesai ya, sudah ya. Nah, supaya lebih menarik, kita juga bisa kasih warna di bagian kepala tabelnya ini. Di bagian sini ya, misalnya kita mau kasih warna biru ya, biru. Kemudian ini juga warnanya biru. Nah, di bagian alpha sakit izin kehadiran, saya mau kasih warnanya beda-beda. Misalnya di alpha saya mau kasih warnanya itu merah, lalu sakit warnanya kuning, izin warnanya biru, lalu kehadiran warnanya kita kasih hijau ya. Oke, selesai. Kemudian kita buat nomor urut di sini. Nomor urut 1, 2, lalu kita blok dan tarik di ujungnya. Selesai. Nah, ini kita mau buat nomor urut sampai 20 aja ya. Oke, sampai sini kita sudah mendapatkan format untuk laporan rekap absensi siswa ya, bisa juga digunakan untuk karyawan. Selanjutnya kita perlu isi di bagian nomor induk dan nama siswa. Sebagai contoh saja, kita isi dulu. Oke, kita sudah selesai. Di sini kita sudah punya data berupa nomor induk dan nama siswa sebagai contoh. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat tabel ini bisa berfungsi secara otomatis ya. Pertama-tama yang mau kita gunakan adalah sistem pewarnaan otomatis dengan menggunakan conditional formatting. Jadi seperti yang saya bahas tadi di awal, misalnya kalau kalian input ada siswa yang alpha gitu ya, nanti warna selnya bisa berubah jadi warna merah atau jadi warna kuning. Kemudian kalau dia sakit, warnanya jadi berbeda lagi seperti itu ya. Nah, untuk membuatnya kita harus tahu dulu simbol untuk penginputan ini ya. Misalnya kalau hadir kita bisa kasih simbol seperti titik ya. Titik ini untuk kalau dia hadir. Jadi kalau hadir titik, titik. Tapi kalau misalnya dia alpha kita bisa kasih simbol A besar ya. Kemudian kalau dia sakit kita bisa kasih simbol S, dan kalau dia izin kita kasih simbol I. Nah, kita isi dulu di sini sebagai contohnya ya. Oke, kita sudah selesai isi datanya, dimana kita ini buat secara acak aja ya, karena hanya sebagai contoh. Nah, ada yang ketinggalan tadi satu, kita belum tandai
mana yang tanggal merah ya, karena kalau tanggal merah atau tanggal libur pasti nggak ada absen ya. Jadi kita tandai dulu mana yang tanggal merah. Nah, yang tanggal merah misalnya di tanggal 7 ini ya. Misalnya di hari Minggu ini atau di tanggal merah, kita mau kasih warnanya adalah orange, dan ini pasti kita harus hapus ya. Kemudian kita juga bisa cari tanggal merah lainnya di tanggal 14 ya, 14, lalu ada di tanggal 21 lagi, dan ada di tanggal 28 lagi. Kita sudah selesai. Jadi yang diberi tanda warna orange ini adalah tanggal merah ya, jadi nggak ada absen. Kita juga sudah ngisi di sini, ada beberapa orang yang alpa, ada juga yang sakit, simbolnya S, ada juga yang izin ya, ini 3 hari. Setelah itu kita mau kasih warna ya, misalnya yang hadir ini kita sesuaikan di sini ya. Yang hadir atau yang simbolnya titik ini kita mau kasih warna hijau, terus yang izin mau kita kasih warna biru, sakit kuning, dan alpanya merah ya. Bagaimana caranya? Ini kalian tinggal blok aja seperti ini. Kemudian kita gunakan yang namanya conditional formatting ya untuk pewarnaan otomatis ini. Kalian pergi ke bagian tab home, lalu pilih conditional formatting, pilih yang highlight cell rules, nah lalu pilih yang equal to. Nah di sini kita mau kasih warna untuk yang kehadiran dulu ya. Kehadiran, kalau hadir simbolnya titik ya, kita kasih titik. Nah untuk warnanya kita mau kasih di sini yang green. Udah ya, jadi semua yang hadir itu simbolnya warnanya hijau seperti ini ya. Kemudian untuk yang alpha kita buat lagi sama, kita blok, terus conditional formatting, highlight cell rules, equal to, simbolnya alpha itu A ya. Warnanya kita pilih di sini, warnanya merah seperti ini, lalu klik OK. Ini sudah berwarna merah. Lalu kita atur lagi untuk yang sakit di conditional formatting, highlight equal to S ya, simbolnya untuk sakit. Lalu warnanya kita mau, mungkin kita bisa pilih di custom format, kita kasih yang kuning ya, sakit, Nah sudah selesai. Kemudian yang izin lagi, conditional formatting, highlight cell rules, equal to, untuk izin kita input dengan huruf I. Nah warnanya kita pilih misalnya di custom format aja, misalnya warna biru ya, karena sama kayak ini, warna biru. Nah sudah selesai, kita sudah selesai memberi warna ya. Jadi menarik kalau menggunakan conditional formatting ini, sewaktu kalian input ada yang alpha, nah dia akan berubah jadi warna merah. Terus misalnya kalau kalian input dia sakit S, warnanya jadi kuning. Jadi pewarnaan ini menurut saya bisa memudahkan kita sih, misalnya melihat oh dia sakit di mana aja, tanggal berapa aja, kan jadi enak ya ngelihatnya ya. Daripada warnanya sama semua, kita harus neliti satu-satu mana yang sakit, mana yang alpha. Tapi kalau berwarna gini pasti lebih enak ya buat lihat. Nah, selain kemudahan ini, kalian juga bisa menggunakan salah satu rumus di Excel untuk melakukan pentotalan otomatis di bagian alpha, sakit, izin, dan kehadiran ya. Nah, untuk menghitung misalnya alpha secara otomatis, itu menggunakan rumus yang namanya COUNTIF. Jadi COUNTIF ini memang diperuntukkan khusus untuk menghitung banyak data berdasarkan kriteria tertentu ya. Kita bisa ketikkan rumusnya langsung di sini, yaitu sama dengan COUNTIF, buka kurung, lalu kalian lihat ada format yang dimunculkan. Ini bisa kita ikuti ya. Jadi setelah buka kurung yang diminta adalah range. Range ini adalah sekelompok sel yang berisikan kriteria yang mau kita hitung ya. Jadi kita mau hitung di bagian Alisa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Lalu yang diminta lagi adalah titik koma. Nah, dalam hal pemberian titik koma ini, kalian perlu perhatikan settingan di perangkat kalian atau Excel kalian, dia mintanya titik koma atau tanda lain. Karena ada juga yang menggunakan koma ya, tergantung dari settingan Excel. Kalian tinggal lihat aja di formatnya di bawah sini. Selanjutnya, setelah titik koma yang diminta adalah kriteria. Nah, kriteria ini karena kita mau cari atau mau hitung alpanya berapa, dan simbol alpanya ini di sini adalah A ya, jadi kita perlu tulis A di sini. Tapi ingat sebelumnya kita perlu kasih tanda petik 2, lalu A,
kemudian tanda petik 2 lagi. Jadi kita perlu awali dan akhiri dengan tanda petik 2. Setelah itu kita tutup kurung dan tekan enter. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasilnya, di mana Alisa dia alpanya ada sebanyak 3 kali ya. Untuk bagian bawah kalian tinggal klik 2 kali di bagian pojok sini atau copy paste ya. Selesai, kita sudah mendapatkan total alpa. Hal ini juga perlu kalian lakukan di bagian yang sakit, izin, dan kehadiran ya. Kita langsung ketikkan rumusnya untuk menyelesaikan ini. Sama dengan countif, buka kurung, range, ini kelompok selnya, kemudian titik koma, kriterianya, tanda petik 2 dulu, sakit ini kita tulis S ya, jadi S, tanda petik 2, tutup kurung dan enter, copy paste ke bawah, lalu yang izin juga sama dengan countif, buka kurung, klik selnya, range-nya, kemudian titik koma, tanda petik 2, kriterianya izin kita tulis dengan simbol I ya, kita input I, jadi tanda petik 2, tutup kurung dan enter. Oke, ini dia nggak ada izin ya, 0. Ini kita copy ke bawah rumusnya. Selanjutnya di bagian total kehadiran ya, sama dengan countif, buka kurung, range-nya kita klik semuanya, titik koma, kriteria, tanda petik 2. Nah, karena kehadiran ini kita input dengan tanda titik ya, jadi kita tulis titik, tanda petik 2, lalu tutup kurung dan enter. Copy paste ke bawah. Selesai, kita sudah mendapatkan total alpa, sakit, izin, kehadiran dari masing-masing siswa ya. Dengan menggunakan cara ini, misalnya kalau kita input di sini, ini alpanya 3 ya. Kalau kita tambah di sini, dia ada alpa lagi, misalnya A. Ini berubah ya otomatis warnanya, dan alpanya tambah 1 ya, jadi 4, terus kehadirannya berkurang 1 jadi 19. Misalnya lagi kalau kita lihat di sini dia sakit ya, misalnya ya di tanggal 29, jadi kita input S. Nah, warnanya jadi berubah, dan di sini sakitnya bertambah ya jadi 2 hari, dan kehadirannya jadi berkurang 23. Nah, salah satu tips lagi yang bisa kalian ketahui ya, biasanya kita pasti cari tahu ya, atau pengen tahu siapa aja di daftar nama kita ini yang total kehadirannya itu kurang atau tidak memenuhi syarat ya. Nah, kalian nggak perlu lihat satu-satu, tapi ada caranya. Jadi dia langsung memberi warna otomatis kalau ada yang total kehadirannya kurang dari standar yang ditetapkan. Nah, bagaimana caranya? Kalian tinggal blok aja ini kehadirannya, baru kita gunakan lagi yang namanya conditional formatting, pilih yang high Excel rules, lalu pilih yang less than ya, less than. Nah, di sini misalnya kita mau cari siswa atau karyawan juga bisa yang total kehadirannya kurang dari 20 hari ya. Dan kita mau kasih warna di sini, misalnya kita cari di custom format warna merah ya supaya kelihatan. Klik OK. Lalu OK. Nah, di sini kita sudah dapatkan, jadi di sini yang total kehadirannya kurang dari 20 atau tidak memenuhi syarat adalah Alisa ya, karena di sini dia alpanya ada 4, sakitnya juga ada 3 lagi. Jadi total kehadirannya hanya 19. Jadi seperti inilah cara membuat laporan absensi otomatis ya, yang bisa kalian gunakan khususnya untuk para pemula. Nah, di sini yang hari Minggu juga mungkin kita bisa percantik ya. Kita pakai Merge and Center, terus kita tulis di sini misalnya libur ya. Libur. Terus kita kasih bold di sini supaya tebal tulisannya. Nah, tulisannya kan ini begini ya, tertutup ya. Kita pilih di sini di bagian alignment. Di sini ada yang namanya orientation, kalian klik, terus pilih yang vertical text. Oke, udah jadi ya. Ini tinggal kita copy ke hari libur yang lain. Ctrl V, Ctrl V, dan Ctrl V. Udah deh jadi kelihatan lebih rapi dan menarik ya teman-teman. Semoga tutorial dan informasi ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan terus menyajikan informasi yang positif kepada kalian setiap hari. Sampai jumpa lagi.
Dan semoga hari kalian selalu menyenangkan.